Halo guys, tiba di acara tiba-tiba wawancara. Saya Aldo Pahlawan dan teman saya. Saya Anggreni dan kita bersama entrepreneur muda dari kota Solo. Selamat sore Kak Lilis. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar-dengar Kak Lilis ini punya beberapa usaha. Iya, alhamdulillah. Saya ingin menanyakan salah satu usaha dari Kak Lilis, yaitu jam tangan Store Solo. Oh iya, boleh sekali. Yang pertama itu Kak, kapan berdirinya El Store Solo itu Kak? Oke, kalau untuk berdirinya El Store Solo itu dari awal saya kuliah ya. Dari awal kuliah itu berarti tahun 2018. Itu awal mula saya merintis jam tangan El Store Solo. Itu sih. Terus sampai di sekarang. Alhamdulillah. Terus untuk modal awalnya itu gimana Kak? Dari modal pribadi? Kalau untuk modal awal itu dari pribadi. Awalnya itu saya iseng-iseng untuk jualan jam tangan. Awalnya saya tidak berpikiran untuk usaha jam tangan. Tapi karena saya suka jam tangan, makanya waktu saya masih kerja itu saya beli jam tangan dan dari teman saya itu pengen. Terus makanya dari situ dari teman tadi banyak yang pesan, makanya saya sedikit demi sedikit memulai bisnis jam tangan itu dari start 150.000 itu dapat satu jam tangan kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau untuk pembelian itu mungkin 2 juta 3 juta sudah bisa kita membeli produk lebih dari 5 pieces kayak gitu. Terus ya. Oke Mbak, dari segi pemasaran gimana cara El Store mempromosikan jam tangannya Mbak? Oke, kalau dari segi pemasaran mungkin yang kita lihat dari kita lihat sekarang ini, zamannya sekarang ini teknologi semakin canggih ya. Iya. Kita tidak melewatkan itu. Jadi kayak pemasaran kita itu fokus pada Instagram, Facebook, terus WhatsApp sama di Shopee kayak gitu. Apalagi marketplace sekarang itu banyak yang dikunjungi. Itu sih. Jadi kebanyakan lewat online ya Kak? Yes, jadi untuk penjualan sendiri kebanyakan online. Jadi untuk kalau seumpama datang ke home store kita juga bisa. Tapi dari segala jenis pemasaran yang kita gunakan marketplace itu tadi. Jadi gimana cara kakak menghadapi para kompetitor di jam tangan Soraya? Oke, kalau kompetitor sendiri pasti ada ya. Kalau kita mempunyai bisnis, usaha, pasti ada kompetitornya. Bagaimana cara kita membranding produk kita itu sendiri, bagaimana? Terus kalau dari saya sendiri, yang penting kita selalu update produk kita. Jangan cuma setengah-setengah kalau update. Dan kita tentukan update-nya itu setiap seumpama contoh kalau yang kita lakukan itu setiap pagi, siang, sore, dan kita pertahankan di sore hari, karena di sore hari itu pasti banyak orang yang sudah memegang HP, tapi kalau untuk pagi dan siang pasti banyak yang bekerja ataupun kesibukan yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau dari strateginya kita sendiri yaitu kita selalu up to date tentang produk-produk yang kita jual kayak gitu sih. Baik Kak, lanjut. Kesulitan apa aja ya Kak selama menjalani bisnis toko jam store ini? Kalau kesulitan itu mungkin kalau kesulitan itu nggak terlalu riskan ya. Mungkin kesulitannya kalau seumpama produk kita itu dari supplier itu banyak yang kosong dan kita kan nggak produksi sendiri kan, jadi kita ambil dari supplier. Lah kalau seumpama di sana kosong, lah itu buat kita itu susah kalau seumpama banyak customer yang mencari produk bestsellernya kita, seumpama di supplier tidak ada kayak gitu. Dan kalau barang yang dikirim itu
palsu. Soalnya pernah kejadian barang yang dikirim dari supplier itu ternyata palsu. Untung saja kita bisa mengetahui bahwa barang itu palsu. Makanya dari itu kita lebih berhati-hati aja, lebih berhati-hati, teliti dalam menerima barang, dan setiap menerima barang yang dikirim supplier kita pasti ada video unboxingnya. Jadi biar kita seumpama ada komplain itu ada bentuk bukti, fisiknya, kayak gitu sih. Jadi dari pihak customer itu misalnya jamnya itu tidak sesuai itu bisa melakukan return gitu Kak? Bisa, tapi dalam kondisi jam itu benar-benar mati. Kalau dari kita sendiri itu kita memberikan garansi untuk customer itu 1 minggu. Soalnya dari produknya yang kita jual itu dari suppliernya nggak ada garansinya kayak itu. Makanya yang ada garansinya dari toko, tapi itu pure kita ganti secara baru kayak gitu kalau seumpama ada kerusakan kayak gitu. Kan ada home store ini Mbak. Yeah. Nah, pertimbangan untuk milih tempat di home store di situ apa aja Mbak? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipilih apa gimana? Oke, kalau untuk pertimbangan di home store sendiri, karena emang dulu saya kan home store kita ada di daerah Baki. Iya. Dulu saya milih di situ itu karena dekat sama kampus. Iya. Karena awalnya itu saya iseng-iseng untuk jualan, makanya kita cari yang ala kadarnya dulu, yang penting bisa buat jualan kayak Iya, gitu. iya, oke. Jadi kita ada home store di Baki. Itu pertimbangannya karena dekat dari kampus sih. Ya, Terus kan dari situ itu segmentasi yang maksudnya pasar yang kita tuju itu agak dekat. Seumpama mau ke daerah Solo Baru dekat, iya. Solo dekat, mau ke Sukoharjo dekat, atau mau ke daerah Gentan atau Baki itu dekat. Jadi kayak sentralnya kayak gitu. Iya. Mau ke arah ke yang lebih jauh itu bisa terhubung kayak gitu. Iya. Itu kan tempatnya di Desa Baki ya Mbak. Lah itu ada perizinan setempat apa gimana? Oke, kalau dari home store kita sendiri mungkin dari perizinan dari masyarakat, kayak pimpinan masyarakat kayak RT RW kayak gitu aja sih, sama masyarakat sekitar. Dan dari masyarakat sekitar sendiri sangat antusias ya untuk bisnis. Alhamdulillah untuk bisnis yang saya jalanin tidak merugikan mereka kayak iya. gitu. Jadi di situ tidak ada kesulitan sama sekali, dan masyarakat di sana juga welcome sama kita sih kayak gitu. Ada berapa karyawan sih Kak di Resto Solo? Kalau untuk saat ini karena kita masih home store, jadi kayak masih rumahan sendiri. Jadi ada saya sama partner saya, ada 2 orang. Tapi kalau kemungkinan suatu saat kami bisa membuka toko sendiri, insya Allah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar maupun dari rekan teman-teman kita sendiri kayak gitu. Itu kan jam tangan ya. Untuk mereknya Mbak Lilis mau ambil satu merek yang dipakai itu satu merek atau ada merek lainnya? Oke, untuk produk jam tangan sendiri saya ambil satu merek, yaitu merek Skimei dari Cina. Oh iya. Oke, yang kita branding merek Skimei-nya. Itu satu produk aja. Tapi suatu saat sumpama kita bisa lebih explore produk-produk lain, merek-merek lain ya is oke. Pasti target kita pasti mempunyai beberapa produk jam tangan kayak gitu, nggak cuma satu produk aja kayak gitu sih. Itu suppliernya dari lokal atau Dari Indonesia? Luar? Oh, dari Indonesia ya. Suppliernya kita dari Indonesia langsung, dari Jakarta langsung kayak gitu sih. Sampai tahun 2022 kan itu ada pandemi. Yes. Nah, bagaimana Resto Solo itu menghadapi pandemi itu Kak? Oke, wah itu waktu pandemi itu benar-benar kita kayak ngatur dari awal lagi, kita
atur strategi dari awal karena emang guncangannya sangat tinggi ya. Iya. Dari berbagai jenis bisnis merosot omsetnya kayak gitu. Kalau kembali lagi, saya masih mempertahankan untuk selalu up to date. Entah itu laku apa tidak, tapi tetap up to date tentang produk-produk. Terus memberikan diskon kayak gitu, memberikan diskon setiap bulannya, terus 6 bulan sekali, giveaway, terus ada diskon tahunan kayak gitu sih yang kemarin kita lakukan untuk menarik para customer kayak gitu sih. Bagaimana cara kalian di sini untuk membangun relasi dengan para customernya itu Kak? Oh iya, bagus sekali pertanyaan yang Oke, sangat siap. bagus dan yang sering ditanyakan para teman-teman saya sesama pengusaha itu kita selalu membangun image kepada customer itu kita selalu ramah, terus memberikan pelayanan yang terbaik, menjelaskan produk dengan baik dan tidak menutupi kelemahan dan kelemahan kelebihan dari si produk. Iya, kelemahan dari produk itu sendiri. Kita sampaikan semuanya. Terus seumpama dari customer itu mengeluhkan segala sesuatunya, kita selalu memberikan pelayanan dan memberikan jawaban yang terbaik agar customer itu akan kembali lagi ke kita. Soalnya kuncinya kalau customer itu sudah nyaman dengan kita, entah itu mau membeli, akan mengundang mereka untuk membeli produk kita lagi kayak gitu sih. Oke, lanjut. Ini Kak, Home Store Elster Solo itu masih di Mbaki ya Kak? Iya. Nanti sama bikin outlet itu kira-kira di mana ya? Oke, kemarin sebelum pandemi itu saya sudah merencanakan mau bikin outlet itu di daerah Kartasura. Nah, oke, yang daerah Kartasura, kenapa saya milih di daerah Kartasura? Karena lebih jangkauannya juga lebih meluas lagi. Di situ juga masih banyak kampus dan target marketnya kita kan mahasiswa, anak muda yang dengan budget pembelian jam tangan yang standar kayak gitu, nggak terlalu murah, tidak terlalu mahal kayak gitu sih. Jadi rencana buka di Kartasura, tapi kalau suatu saat. Min. Kalau kisaran harganya itu berapa ya Kak? Oke, kalau untuk jam tangan di Elster Solo itu kisaran dari harga 120 sampai 380 gitu. Masih terjangkau. Iya, masih terjangkau untuk kalangan anak muda lah yang notabene mungkin masih berkembang, pendapatan belum stabil kayak gitu sih. Kalau untuk motivasi, kan kita juga sama-sama belajar ya. Saya juga tidak menggurui, saya sama kalian itu juga sama-sama belajar. Saya juga masih banyak kekurangan. Mungkin untuk anak-anak muda itu doa, bersyukur, tekuni, dan usaha. Itu sih yang biasanya saya lakukan untuk mempertahankan. Baik Kak Lilis, mungkin cukup itu wawancara kali ini. Ya, oke. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Semoga Kak Lilis sukses selalu. Amin. Semangat selalu, rezekinya lancar dan Amin. dipanjangkan umurnya. Amin. Oke. Kita tutup ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya. Iya, terima kasih.